Halo semuanya, aku Duken. aku Erika. Kali ini kita akan ngajakin teman-teman untuk membahas isu yang lagi happening banget loh akhir-akhir ini. Apa tuh kak? Minuman keras. Nah, isu ini itu urgent di kalangan remaja. Apalagi banyak berita berseliweran mengenai kasus kenakalan remaja ini. Bener banget sih kak. Apalagi kan ya, masa remaja itu masa dimana kita tuh ngerasa penasaran sama banyak hal. Banyak banget yang rasanya kita tuh pengen cobain semuanya gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tuh sampai lupa mikir kalau kita ngelakuin hal itu konsekuensinya apa sih? Nah makanya kali ini kita berdua bakalan ngajakin kalian semuanya buat ngebahas satu topik ini, yaitu tentang kecanduan minuman keras dan gimana sih caranya biar kita tidak terjerumus ke situ. Langsung aja kita masuk ke videonya. Sorry ya, aku mabuk. This is Cogil. Kalian pernah nggak sih nemuin segerombolan orang yang lagi pesta miras? Atau pernah lihat berita tentang anak di bawah umur yang mabuk? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian pas ketemu sama situasi kayak gitu? Apa takut? Ilfeel? Geram? Atau justru prihatin? Kira-kira apa ya alasan mereka minum alkohol? Nah, ini nih yang katanya jadi alasan kebanyakan orang mengonsumsi alkohol. Yang pertama, kata mereka, alkohol bisa membantu menyelesaikan masalah. Emang ya? Di masa remaja, seperti yang kita tahu adalah masa pencarian jati diri. Di masa ini, banyak banget hal baru dan asing bagi kita, mulai dari perubahan fisik sampai perubahan lingkungan. Remaja juga merupakan masa peralihan yang tadinya anak-anak menuju ke masa dewasa. Tentunya, untuk menghadapi perubahan, perkembangan, dan masa peralihan ini, kita butuh banget loh yang namanya adaptasi. Nah, perubahan yang pesat dan drastis itu juga bisa jadi masalah loh. Akan banyak rasa nggak nyaman dan kebingungan pastinya. Dan juga remaja itu masa dimana kita juga merasakan peralihan emosi yang tidak stabil. Adanya masalah disertai dengan ketidakstabilan emosi menjadi salah satu faktor remaja mengonsumsi alkohol. Alasannya sih sebagai pelarian atau pelampiasan masalah ya. Banyak yang mikir kalau minum alkohol bisa membuat kita lupa sama masalah. Tapi kalau jadi kecanduan, kira-kira masalahnya hilang atau justru bertambah ya? Yang kedua, selain faktor yang tadi, ada juga faktor lingkungan yang membuat remaja mengkonsumsi alkohol loh. Kok bisa ya? Kira-kira kenapa tuh? Masa remaja itu konon masa dimana kita paling banyak menghabiskan waktu bareng teman-teman kita. Ya nggak sih? Jadinya milih temen dan lingkungan yang baik itu harus banget jadi catatan buat kita bergaul. Nggak bisa dipungkiri kalau faktor lingkungan jadi faktor yang besar banget terhadap konsumsi alkohol pada remaja. Bisa jadi berawal dari coba-coba dan ikut-ikutan, akhirnya jadi kecanduan beneran deh. Katanya sih biar keren ala-ala Starboy gitu. Tapi coba lihat deh, emangnya kalau kayak gini keren ya? Nah, selain lingkungan in real life, sosial media juga berpengaruh banget sama konsumsi alkohol terhadap remaja. Karena sosial media tuh gampang banget diakses, jadi remaja bisa dengan gampang melihat dan menerima informasi apapun secara mudah dan mentah. Apa aja yang ada di sosial media yang kemudian jadi tren bisa gampang banget diikuti sama remaja yang rentan
tengah mencari jati diri. Nah, dari situ ngebuat seseorang itu jadi dengan mudahnya melakukan tindakan negatif dan nganggep hal tersebut itu biasa atau bahkan sesuatu yang patut dibanggakan atau up to date. Pemikiran kayak gini bener gak sih? Apa ya kira-kira dampak psikologi mengonsumsi minuman keras? Di antaranya yaitu hilangnya kesadaran diri hingga seorang remaja kesulitan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Mengonsumsi minuman keras juga mengakibatkan perilaku menjadi lebih agresif loh, serta rasa takut atau emosi yang tidak stabil dan kecerdasan yang semakin hari semakin menurun. Remaja yang mengonsumsi alkohol juga akan kehilangan kemampuan dalam mengambil keputusan loh. Selain itu, alkohol juga menimbulkan perilaku yang kurang dapat menghargai orang lain, bahkan tidak hormat terhadap orang lain. Alkohol juga menghilangkan kemampuan kita untuk membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk. Dalam keadaan mabuk, pikiran menjadi tidak bisa berjalan dengan baik dan cara bicara pun tidak jelas. Dampak psikologis lainnya, para peminum alkohol juga akan kehilangan kemampuan untuk membedakan alam nyata dan alam bawah sadar. Hal ini disebabkan alkohol bersifat halusinogen atau dapat berhalusinasi ya. Selain itu, dampak negatif lainnya, saat di bawah pengaruh alkohol, seseorang akan bertindak tanpa akal sehat. Banyak sekali tindakan tidak benar seperti pemerkosaan yang terjadi saat berada di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, hilangnya kewarasan membuat orang akan bertindak bodoh bahkan sampai menghabisi nyawanya sendiri. Aneh ya? Dampak paling merugikan bagi pengguna alkohol adalah kematian. Mengonsumsi alkohol dengan jumlah sedikit juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari loh. Contohnya apa yo? Yap, benar, kita akan kecanduan. Jadi jangan coba-coba ya. Nah, kali ini kita bakalan ngasih kalian semua tips gimana sih caranya terhindar dari minuman keras. Yang pertama, kita perlu membatasi diri dengan lingkungan yang kurang baik. Seperti yang kita udah tahu nih, kalau pergaulan bisa jadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Pergaulan yang kurang baik mengakibatkan seseorang terjerumus ke hal-hal negatif seperti minuman keras. Nah, makanya itu kita perlu membatasi diri dari lingkungan yang kurang baik supaya terhindar dari kenakalan remaja. Yang kedua, kita perlu menanamkan pemahaman diri tentang bahaya minuman keras. Tahu lah ya pentingnya menanamkan pemahaman diri tentang bahaya miras, karena ya dampak dari miras itu udah kita sebutin tadi. Dengan kita tahu apa aja bahaya miras, bisa jadi antisipasi kita sebagai remaja agar terhindar dari minuman tersebut dan sejenisnya. Nah, yang selanjutnya adalah menyaring informasi yang didapat. Sebagai remaja, tentunya kita harus menyaring informasi yang kita dapat. Melalui penjabaran tadi, informasi mudah didapatkan melalui pergaulan. Untuk itu, penting banget buat menyaring informasi yang sekiranya bermanfaat. Sebelum kita telan informasi itu, kita harus pilih-pilih nih, mana informasi yang bagus, mana informasi yang kurang bagus, mana yang perlu ditiru, mana yang perlu ditinggalin. Yang selanjutnya, dengan memanfaatkan waktu luang yang kalian punya buat melakukan hal-hal yang lebih positif. Seseorang gampang terjerumus ke minuman keras itu karena mereka punya waktu luang yang tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, hal ini itu rentan banget bagi remaja buat mencoba hal baru. Makanya penting bagi kita buat manfaatin waktu yang kita punya dengan melakukan hal-hal yang lebih positif. Oke, yang terakhir, kita perlu punya kendali diri dan pendirian yang teguh. Sekarang kan arus globalisasi semakin kenceng nih. Nah,
agar tidak terjerumus arus globalisasi atau kebarat-baratan yang bersifat negatif itu, kita perlu punya kendali diri dan pendirian yang teguh. Supaya apa? Ya supaya kalau ada hal-hal negatif yang datang, kita bisa memilih untuk menolak dan menjauhi hal tersebut. Nah, itu tadi dampak dari mengonsumsi minuman keras dan gimana cara kita buat ngejauhinnya. Segitu dulu dari kita. Buat teman-teman, jangan coba-coba ya. Bye-bye.